Halo semuanya. Can I call you Rose? 'Cause you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahabi Nurul Imani dengan NIM 2310122. Di sini saya akan membahas 5 kasus yang berhubungan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Untuk judul kasus yang pertama yaitu kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oknum guru. Lalu kasus yang kedua ada serba-serbi kebijakan masuk sekolah di jam 5 subuh di Nusa Tenggara Timur. Kasus ketiga ada 2 remaja pelaku kelitih di Magelang ternyata masih pelajar di SMK. Lalu yang kasus keempat ada chat GPT dan disrupsi peran guru. Lalu untuk kasus yang kelima ada rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dari kelima kasus tersebut kita akan mengidentifikasi masalah dari kasus tersebut. Lalu yang kedua yaitu menganalisis mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang ketiga mencari faktor-faktor penyebab dari masalah atau kasus tersebut. Dan yang terakhir itu rekomendasi atau alternatif solusi yang dapat kita berikan untuk kasus tersebut. Untuk kasus yang pertama kita akan membahas kasus yang baru-baru ini viral, yaitu kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Kasus ini telah menyita perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana sih seharusnya seorang guru bersikap dan membimbing siswanya. Dari kasus ini dapat kita identifikasi berdasarkan berbagai sumber beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari kasus ini, yaitu yang pertama perundungan oleh oknum guru. Oknum guru meragukan dan meremehkan cita-cita siswa untuk menjadi penyanyi sehingga berakibat pada trauma dan depresi bagi siswa tersebut. Lalu yang kedua, ketidakpedulian orang tua. Orang tua terlambat mengetahui dampak perundungan yang dialami oleh anaknya dan baru menyadari setelah anaknya itu mengalami masalahnya di bangku kuliah. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang bullying di sekolah. Pihak sekolah belum memberikan edukasi yang cukup tentang bullying kepada guru dan siswa sehingga masih terjadi tindakan perundungan di lingkungan sekolah tersebut. Lalu kita dapat menganalisis penyebab masalah dari kasus viral ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gitu dari masalah ini. Yang pertama, sikap oknum guru yang tidak profesional. Oknum guru ini tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menghargai cita-cita siswa dan dampak negatif dari perundungan. Lalu yang kedua, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua tidak cukup terbuka dalam berkomunikasi dengan anak sehingga tidak mengetahui masalah yang dialami oleh anaknya di sekolah. Lalu masih ada budaya patriarki dan stereotip gender. Masih ada pandangan yang merendahkan profesi tertentu seperti penyanyi sehingga oknum guru tersebut merasa berhak untuk menjudge atau meremehkan cita-cita siswa. Lalu faktor-faktor penyebab masalah yang mendasari terjadinya masalah ini adalah yang pertama, rendahnya atau lemahnya regulasi dan pengawasan di sekolah. Tidak ada regulasi yang jelas dan tegas untuk mencegah bullying di sekolah serta kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap perilaku guru. Lalu ada juga kurangnya edukasi tentang kesehatan mental. Masih banyak orang yang belum memahami pentingnya kesehatan mental dan bagaimana caranya untuk menjaga sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menangani masalah depresi pada anak. Lalu ada stigma terhadap kesehatan mental. Masih ada stigma negatif terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan mental sehingga anak yang mengalami depresi akan merasa malu untuk mencari bantuan bahkan kepada orang tuanya sendiri gitu. Lalu rekomendasi solusi
dan alternatif solusi yang dapat kita berikan untuk mengatasi masalah dalam kasus ini. Yang pertama yaitu solusi untuk oknum guru itu sendiri, yaitu memberikan pelatihan pada guru itu tentang cara membimbing dan memotivasi siswa dengan baik, serta pentingnya menghargai cita siswa. Lalu yang kedua, memberikan sanksi yang tegas kepada oknum guru yang melakukan perundungan terhadap siswa tersebut. Lalu solusi untuk orang tua juga kita bisa berikan. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasinya dengan anak untuk mengetahui masalah yang dihadapi anak di sekolah. Lalu juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak untuk mengejar cita-citanya. Lalu solusinya juga dapat kita berikan kepada sekolah, yaitu membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk mencegah bullying di sekolah, meningkatkan pengawasan terhadap perilaku guru dan juga siswa. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, kita akan membahas tentang serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini telah menuai banyak pro dan kontra, dan banyak yang mempertanyakan efektivitas dan dampaknya bagi siswa. Dapat kita identifikasi dari masalah atau kasus ini. Untuk yang pertama yaitu kesehatan siswa. Yang masuk sekolah yang terlalu pagi dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan siswa, seperti kurang tidur, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi di dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu keamanan siswa. Perjalanan ke sekolah pada jam 5 pagi, terutama di daerah pedesaan, bisa berbahaya bagi siswa, terutama anak perempuan. Lalu yang ketiga, efektivitas belajar. Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa belajar di pagi hari, bahkan subuh, lebih efektif daripada di siang hari. Yang keempat, ada beban orang tua. Kebijakan ini menambah beban orang tua, terutama dalam hal mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Lalu selanjutnya, kesetaraan pendidikan. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat memperparah kesenjangan pendidikan karena tak semua siswa memiliki akses yang sama untuk mengikuti pembelajaran di jam 5 pagi. Lalu kita dapat menganalisis penyebab masalah. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab masalah ini, yaitu kurangnya kajian dan penelitian. Kebijakan ini dibuat tanpa kajian dan penelitian yang mendalam tentang dampaknya bagi siswa, orang tua, dan proses belajar mengajar. Ego sektoral. Diduga ada ego sektoral dari oknum tertentu yang ingin terlihat berbeda dengan menerapkan kebijakan yang tidak biasa. Lalu kurangnya pelibatan stakeholders. Kebijakan ini dibuat tanpa melibatkan stakeholders terkait seperti orang tua, guru, dan juga siswa. Lalu faktor-faktor penyebab masalah. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendasari terjadinya masalah ini. Yang pertama, sentralisasi pengambilan keputusan. Di Indonesia, pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan masih berpusat di pemerintahan pusat, sehingga daerah-daerah otonom memiliki ruang yang terbatas untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah tersebut. Lalu kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan ini di bidang pendidikan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak selalu efektif dan tepat sasaran gitu. Lalu juga ada budaya patriarki dan otoriter. Masih kuatnya budaya patriarki dan otoriter di sekolah, sehingga guru dan kepala sekolah memiliki power yang besar untuk membuat kebijakan tanpa harus mendengarkan suara siswa dan orang tua. Lalu rekomendasi dan alternatif solusi yang dapat kita berikan
untuk menangani kasus ini atau masalah ini, ada beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat kita berikan. Yang pertama yaitu mencabut kebijakan masuk sekolah pada jam 5 pagi ini. Kebijakan ini harus dicabut karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang baik dan tidak berpihak pada kepentingan terbaik siswa. Lalu melakukan kajian dan penelitian. Perlu dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam tentang jam belajar yang ideal bagi siswa di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kondisi fisik, dan budaya belajar. Lalu melibatkan stakeholders dalam membuat kebijakan ataupun keputusan untuk pendidikan. Penting untuk melibatkan stakeholders terkait seperti orang tua, guru, dan siswa, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Kasus ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah kasus yang baru-baru terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yaitu 2 remaja pelaku kelitih yang ternyata masih berstatus sebagai pelajar SMK. Kasus ini kembali memicu keresahan di masyarakat dan menjadi sorotan media karena tingginya angka kriminalitas jalanan yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber, dapat kita simpulkan atau dapat kita identifikasi kasus ini. Yang pertama yaitu kekerasan jalanan atau kelitih itu sendiri. Aksi kelitih yang dilakukan oleh 2 remaja ini merupakan kekerasan jalanan yang meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan orang lain. Lalu, pelaku masih pelajar. Fakta bahwa pelaku masih berstatus pelajar SMK menunjukkan bahwa kriminalitas jalanan juga melibatkan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa. Lalu kurangnya pembinaan dan pengawasan. Kasus ini menunjukkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat terhadap remaja. Akar masalah yang kompleks. Kelitih ini memiliki akar masalah yang kompleks, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang perlu diurai dan diatasi. Lalu, kita juga dapat menganalisis penyebab dari masalah ini. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab masalah ini, yaitu kurangnya pendidikan karakter. Remaja yang melakukan kelitih ini mungkin kurang mendapatkan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab. Lalu pengaruh lingkungan. Remaja yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi lebih beresiko terjerumus dalam aksi kriminal. Masalah keluarga juga dapat menjadi faktor yang menyebabkannya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga dapat mendorong remaja untuk mencari pelarian di luar rumah, seperti bergabung dengan geng motor atau melakukan tindakan-tindakan kriminal di jalanan. Akses yang mudah terhadap senjata tajam. Kemudahan akses ini terhadap senjata tajam seperti pisau, gear dapat mempermudah remaja untuk melakukan aksi kelitih. Lalu kita memasuki pada faktor-faktor penyebab dari masalah aksi kelitih yang dilakukan oleh remaja ini. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan kekerasan ataupun kriminal demi mendapatkan uang yang dia inginkan gitu. Pengangguran juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhinya. Tingginya angka pengangguran di kalangan remaja dapat membuat mereka merasa frustasi dan mencari pelarian dengan cara yang salah. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi remaja dapat membuat mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang layak dan beralih ke jalanan. Itu kelitih itu yang tidak benar. Lalu rekomendasi, solusi, dan alternatif solusi yang dapat kita berikan untuk menangani kasus atau
masalah kelitih ini, yaitu solusinya kita dapat meningkatkan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada remaja. Lalu memperkuat pengawasan. Peningkatan pengawasan dari pihak sekolah, keluarga, dan juga lingkungan sekitar yaitu masyarakat terhadap aktivitas remaja, terutama di luar jam belajar. Lalu memberikan pembinaan dan pelatihan. Memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada remaja dapat membantu mereka untuk memperoleh pekerjaan dan terhindar dari aksi-aksi kriminal yang tidak kita harapkan gitu. Kasus keempat yang akan kita bahas adalah artikel yang baru-baru ini dipublikasikan oleh detik.com, yaitu ChatGPT dan disrupsi peran guru. Artikel ini membahas tentang bagaimana kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT dapat membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan mempengaruhi peran guru di masa depan. Dapat kita identifikasi masalah yang ada dalam kasus ini. Terdapat beberapa masalah yang dapat kita identifikasi. Yang pertama yaitu ketakutan guru akan tergantikan. Banyak guru yang merasa khawatir bahwa AI akan menggantikan peran mereka di kelas dan membuat mereka menjadi tidak relevan. Lalu ada kesalahpahaman tentang peran AI, bahwa AI dapat menggantikan guru dalam mengajar semua mata pelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang sama dengan guru. Lalu ada juga kurangnya persiapan guru untuk menghadapi era digital. Banyak guru yang belum siap untuk menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran dan membutuhkan pelatihan yang lebih lanjut dalam penggunaan teknologi, terutama AI ini. Lalu potensi kesenjangan digital. Ketersediaan teknologi AI yang tidak merata di sekolah dapat memperparah kesenjangan pendidikan dan membuat siswa dari keluarga yang kurang mampu dapat tertinggal. Lalu kita dapat menganalisis penyebab masalah yang ada dalam kasus ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ini. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi AI yang sangat pesat. Perkembangan teknologi AI yang pesat dan kemampuannya untuk melakukan berbagai tugas, termasuk menjawab pertanyaan dan menghasilkan teks, membuat guru khawatir tentang peran mereka di masa depan. Lalu juga ada kurangnya komunikasi dan edukasi. Kurangnya komunikasi dan edukasi tentang bagaimana AI dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran menyebabkan kesalahpahaman dan kekhawatiran di kalangan guru-guru. Lalu ada juga kurangnya dukungan dan sumber daya. Kurangnya dukungan dan sumber daya dari pemerintah dan institusi pendidikan untuk membantu guru beradaptasi dengan dunia digital. Lalu ada ketidakpedulian terhadap potensi manfaat AI. Kurangnya kepedulian terhadap potensi manfaat AI dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu guru untuk mengajar dengan lebih efektif dan efisien. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dari masalah ini. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya kasus ini antara lain adalah perubahan lanskap pendidikan. Lanskap pendidikan saat ini berkembang dengan cepat dengan munculnya teknologi
digital dan metode pembelajaran baru yang membutuhkan guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Lalu ada juga faktor lainnya seperti peran guru yang terus berkembang. Peran guru tidak lagi hanya menyampaikan informasi, tapi juga harus menjadi fasilitator, motivator, dan mentor bagi siswa dalam proses belajar mereka kayak gitu. Lalu ada juga pentingnya kolaborasi antara manusia dan AI. Kolaborasi antara manusia dan AI yang efektif dapat dalam proses pembelajaran diperlukan untuk memaksimalkan potensi keduanya dan mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu selanjutnya ada rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang dapat kita berikan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan ChatGPT dan disrupsi peran guru. Salah satu solusi yang dapat kita berikan dalam menangani masalah ini yaitu meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang AI, memberikan edukasi dan pelatihan yang lebih komprehensif kepada guru tentang bagaimana caranya menggunakan AI dalam pembelajaran dan memanfaatkan potensinya secara optimal kayak gitu. Lalu ada juga membangun komunikasi dan kolaborasi untuk meningkatkan komunikasi. Untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara guru, pakar AI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memasukkan AI ke dalam sistem pendidikan. Lalu menyediakan dukungan dan sumber daya. Menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi guru untuk membantu mereka beradaptasi dengan era digital dan menggunakan teknologi AI itu sendiri dalam seperti smartphone dan media sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan menurunkan prestasi mereka di sekolah. Dapat kita identifikasi dari kasus ini yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar. Banyak siswa yang menunjukkan motivasi belajar yang rendah dan lebih tertarik untuk menghabiskan waktu mereka dengan bermain gadget dan beraktivitas di media sosial. Lalu yang kedua ada penurunan prestasi belajar. Penurunan prestasi belajar terlihat pada nilai-nilai di sekolah yang menurun dan kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kesulitan fokus dan konsentrasi. Kemajuan teknologi membuat siswa mudah terdistraksi oleh berbagai notifikasi dan konten menarik di smartphone dan media sosial, menyebabkan mereka kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran. Lalu ada yang selanjutnya penggunaan teknologi yang tidak tepat. Penggunaan teknologi yang tidak tepat seperti bermain game online yang berlebihan dan menonton video hiburan yang tidak edukatif dapat menyita waktu belajar siswa dan mempengaruhi motivasi mereka. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis penyebab dari masalah ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ini, yaitu ketergantungan pada teknologi. Siswa yang terlalu tergantung pada teknologi dan tidak dapat mengontrol penggunaannya dengan baik dapat mengalami penurunan motivasi belajar dan prestasi. Lalu ada juga kurangnya edukasi tentang penggunaan teknologi yang bijak, kurangnya edukasi dari orang tua dan guru tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab dapat menyebabkan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Lalu ada
kurangnya aktivitas fisik dan interaksi sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan siswa di depan layar dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik dan interaksi sosial yang dapat berakibat pada penurunan kesehatan mental dan juga motivasi belajar siswa itu. Lalu ada konten negatif di internet. Paparan konten-konten negatif yang tersebar di internet seperti cyberbullying dan pornografi dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa dan menurunkan motivasi belajar mereka. Lalu kita dapat juga menganalisis faktor-faktor penyebab dari masalah ini. Salah satunya yaitu perubahan gaya hidup modern yang terlalu berfokus pada teknologi digital dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu juga ada kurangnya dukungan dari orang tua, keluarga, dan sekolah. Kurangnya dukungan dari keluarga dan sekolah dalam membantu siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dapat memperparah masalah motivasi belajar yang rendah dari siswa. Lalu juga ada kurangnya edukasi tentang literasi digital. Kurangnya edukasi tentang literasi digital ini membuat siswa rentan terhadap konten-konten negatif dan penyalahgunaan teknologi. Lalu ada rekomendasi solusi dan alternatif solusi yang dapat kita berikan dalam menangani masalah atau kasus rendahnya motivasi belajar siswa di era digital ini, yaitu meningkatkan edukasi tentang penggunaan teknologi, memberikan edukasi kepada siswa, orang tua, dan guru tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, dapat mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial, mendorong siswa untuk melakukan aktivitas fisik dan interaksi sosial yang positif untuk meningkatkan kesehatan mental dan motivasi belajarnya. Lalu kita juga dapat membuat konten edukatif yang menarik. Membuat konten yang menarik ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memanfaatkan teknologi secara positif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.